Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak menunggu datangnya waktu Isya, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita setiap saat dan setiap waktu. Di luar pun kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunkan hujan bagi kita untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, sebagai qudwah dalam kita merealisasikan nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam ataupun di atas akhlak yang sangat agung. Jamaah saya muliakan, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Ashabul Kahfi adalah ujian terkait dengan hal-hal yang gaib.
ada yang mencoba untuk menerka-nerka dan membuat prasangka-prasangka, ada yang mengembalikan hakikatnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, nanti ada orang yang mengatakan jumlah mereka itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjingnya. Di ayat 21 sebelum ayat 22 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kuasanya dan maha perkasanya mempertemukan Ashabul Kahfi dengan manusia, atau mempertemukan manusia dengan Ashabul Kahfi yang hilang dalam rentang waktu yang lama, karena mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 309 tahun. Enggak tahu di mana berada, lokasi, tempat, tanpa ada jejak dan informasi. Ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengilhamkan kepada mereka untuk belanja dan pergi ke kota, sehingga terkuatlah siapa mereka, dan penduduk kota minta ditunjukkan di mana lokasi, maka salah seorang dari mereka pun menunjukkan di mana lokasi. Sebelum salah seorang dari mereka ini masuk ke dalam gua, salah seorang dari mereka ini mengatakan bahwa kepada masyarakat yang mengikutinya untuk tidak masuk sebelum dia dulu masuk. Ketika dia masuk ke dalam gua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka semua yang sebelumnya dihidupkan. Maka taulah masyarakat tentang cerita yang sudah lama dijadikan buah bibir dalam masyarakat. Mereka akhirnya mengetahui hakikat daripada Ashabul Kahfi tersebut. Jemaah saya muliakan,
ayat yang ke-22 ini sudah bicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di ayat 21 berakhir kisah Ashabul Kahfi. Berikut dengan wafatnya mereka dan komentar masyarakat yang melihatnya. Adapun di ayat 22 ini tanggapan dan komentar orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kisah tersebut. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka itu 3 orang. Yang keempatnya adalah anjingnya. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu 5. Yang keenamnya adalah anjingnya. Ini pendapat yang kedua. Oleh Al-Quran, pendapat yang pertama yang mengatakan jumlah mereka 3, yang keempatnya anjing, ya, kemudian pendapat yang kedua jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjingnya, dikomentari oleh Al-Quran dengan rajmam bil ghaib. Artinya ini sebagai sebuah terkaan terhadap yang ghaib. Terkaan itu artinya mereka-reka, berprasangka dan mengira-ngira tanpa ada dasar dan bukti. Jadi Al-Quranul Karim mengomentari pendapat pertama dan kedua ini adalah hasil bilangan terkaan, kira-kira, rajman bil ghaib. Pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atun thaminuhum wa thaminuhum kalbuhum. Pendapat yang ketiga adalah jumlah mereka 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Untuk pendapat yang ketiga ini, Al-Quranul Karim tidak ada komentar. Beda dengan pendapat pertama dan yang kedua tadi dengan komentar rajman bil ghaib, terkaan dengan yang ghaib. Sedangkan yang ketiga tidak ada komentar. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya ini yang lebih banyak dianut oleh para ulama. Jumlah mereka 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Pendapat yang terbanyak, mayoritas ulama, jumlahnya pendapat yang ketiga ini. Yang kedua, jamaah saya muliakan, beda antara pendapat yang pertama, kedua, dan yang ketiga adalah pendapat yang pertama dan yang kedua itu menggabungkan antara
anjing sama orangnya tanpa ada wawu. Sedangkan pendapat yang ketiga ada wawunya, wa yaqulu nasab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Sedangkan yang pertama itu tidak ada wawu, tidak ada huruf wawunya. Mereka mengatakan bahwasanya 7 orang ini di dalam gua, anjingnya bersama mereka di luar. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Walaupun tadi untuk pendapat yang ketiga tidak ada komentar apa-apa, dan mayoritas ulama mengambil pendapat yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, Rabbi a'lam, Tuhanku lebih mengetahui. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan yang gaib. Kalaupun kita sudah mengetahui, adab kita tetap mengucapkan Rabbi a'lam, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk mengucapkan itu, Rabbi a'lam, Tuhanku lebih mengetahui. Karena secara hakikatnya ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak hadir dalam peristiwa itu dan tidak mengetahuinya setelah Allah kasih tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi. Ketika Nabi mengetahui, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang jumlahnya, diikat dengan Qur Rabbi a'lam bi'iddatihim, sesungguhnya Tuhanku lebih mengetahui dengan jumlah mereka. Karena sebenarnya ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rezeki yang kita nikmati, yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang Allah berikan kepada kita sumbernya dari yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Jemaah saya muliakan, di antara pelajaran kisah Ashabul Kahfi ini adalah mengajarkan kita untuk selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu. Kita sudah pernah bahas di ayat yang ke-19 ketika mereka berdebat tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua.
Allah menyebutkan satu ucapan yang mirip dengan Qur Rabbi a'lam bi'iddatihim, yaitu qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Kelompok yang ketiga mengatakan Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbuhum a'lamu bihim. Ayat 21, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Jadi di ayat yang ke-19 Tuhan kamu lebih mengetahui tentang berapa kamu tinggal di sini. Di ayat 21 Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Di ayat yang ke-22 ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Rabbukum a'lamu bima labithtum, Rabbuhum a'lamu bihim, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Baik kamu semua, mereka semua, atau aku, semuanya atas ilmu tentang itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Artinya jamaah saya muliakan, siapapun kita untuk hal yang sifatnya ghaib dan apa-apa yang tidak kita ketahui, Al-Quranul Karim mengajarkan kita untuk mengucapkan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Di ayat 19 saya ulangi, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ayat 21 rabbuhum a'lamu bihim. Ayat 22 rabbi a'lam bi'iddatihim. La ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka itu kecuali sedikit. Artinya sesuatu yang gaib ini, terutama yang terkait dengan Ashabul Kahfi, yang mengetahui tentang mereka itu jumlahnya sedikit. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya ana minal qalil, saya marifihim illa mira'an zahira. Janganlah engkau berbantah-bantah tentang hal mereka kecuali perbantahan yang sifatnya lahiriah saja. Maksudnya Nabi Muhammad SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdebat dengan orang Yahudi Ahlul Kitab tentang hakikat Ashabul Kahfi ini, kecuali yang sifatnya perbantahan dan perdebatan yang lahir saja, tidak sampai kepada detail dan hakikat dari itu semua. Karena ini peristiwa yang sudah lama dan sesuatu yang gaib. Detail tentang asal usul, lokasi, dan siapa nama orang tuanya dan sebagainya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya zahir saja, illa mira'an zahira.
Karena tidak berdampak apa-apa. Korelasi dan kemanfaatannya tidak relevan. Yang diambil itu bukan detailnya, tapi pelajaran dan iktibarnya. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan juga jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada siapapun. Setelah ayat ini turun, detail secara zahir, Nabi Muhammad SAW tidak diarahkan untuk bertanya kepada siapapun. Mencukupkan informasi dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan ini itu besok pagi. Illa an yasha Allah, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Inilah sebenarnya sebab turun surat Al-Kahfi ini, di mana orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi untuk mengetes Nabi tentang 3 hal. Pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda, kemudian tentang Zulkarnain, dan yang ketiga tentang ruh. Ketika ketiga orang kafir Quraisy itu datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, aku akan beritahukan kepada kalian esok hari tentang pertanyaan kamu pada 3 hal tersebut, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan insyaallah. Sehingga pada akhirnya jawaban atas pertanyaan itu turun wahyunya terlambat 15 hari. Artinya wahyu itu diturunkan setelah pertanyaan itu berlangsung setelah 15 hari. Inilah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman, karena masya Allahu kan wa illam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki akan terjadi, apa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak terjadi. Semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kamu lupa. Kalau kita lupa, ingat Allah. Kalau kita lalai, dzikir kepadanya. Karena lupa itu akibat enggak ingat. Kalau kita ingat, itu obat lupa. Sehingga kalau kita lupa kepada Allah, Allah ngajak kita untuk langsung ingat. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan ini menegaskan kepada kita semua bahwa atas nama manusia gak luput daripada lupa. Obat lupa adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk kepadaku, agar aku lebih dekat dengan kebenaran daripada ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja
yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap berdoa, wa qul asa an yahdiyani rabbi, dan katakan wahai Muhammad, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Muhammad diberikan petunjuk. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dua yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kita pun menjadikannya sebagai pelajaran. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. Di sini komentar para ulama menyebutkan bahwasanya dalam kitab Taurat dan Injil jumlah tahun mereka itu adalah 309 tahun di antara pendapat mereka. Sedangkan di Al-Quran menggunakan kalender ataupun penanggalan Qamariyah, bulan. Injil dan Taurat penanggalan Masihi, Syamsiyah. Sedangkan Al-Quran menggunakan penanggalan Qamariyah, yang jumlah bilangan penanggalan Qamariyah lebih dibandingkan dengan penanggalan Syamsiyah. Di Taurat dan Injil 309 tahun. Di Al-Quranul Karim 300 ditambah dengan 9 tahun. Inilah yang berkembang sekarang, dan ini yang banyak dianut, bahwa mereka tinggal di dalam gua itu 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakan wahai Muhammad, Allah lebih tahu dengan apa-apa yang mereka tinggal di situ. Nah, diajarkan lagi, Allah lebih tahu. Ini yang keempat, setelah Al-Kahfi 19, Al-Kahfi 21, Al-Kahfi 22, ditambah Al-Kahfi 26. Selalu saja Allah Subhanahu wa taala menyandarkan untuk yang sifatnya ilmu itu Allah lebih mengetahui. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Baginya adalah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Alangkah terangnya penglihatannya, dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mendengarnya. Allah yang maha basir, maha melihat, dan Allah yang maha mendengar, maha sami'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.